langsung saja ini Bu Umi ke pokok persoalan. Bu Umi, Kabupaten Tuban ini kan sudah memulai PPDB. Nah, ini dimulainya kapan dan sampai kapan Bu Umi? Jadi PPDM ini ya penerimaan peserta didik baru madrasah ini bisa dilakukan baik secara daring maupun luring. Monggo terserah kita serahkan ya. Yang terpenting adalah memenuhi beberapa asas ya. Satu, objektivitas. Artinya bahwasanya PPDBM harus memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Nah, ini semuanya ada di juknis ini ya. Mulai dari persyaratan, bagaimana persyaratan untuk menjadi siswa mulai dari RA, MI, MTS, MA, kemudian harus menerima berapa rombel, semuanya sudah ada di situ. Ya, sehingga tidak ada perdebatan lagi seperti itu. Jadi objektivitas. Kemudian transparansi, artinya PPDBM bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat, termasuk orang tua peserta didik baru, untuk menghindari segala penyimpangan yang mungkin terjadi. Jadi artinya di sini transparansi ya, khususnya untuk Satker. Insya Allah tidak ada yang namanya transaksi ya, karena di sini sudah jelas nanti murid-murid yang masuk atau siswa yang masuk yang diterima itu nanti juga semua wali murid harus bisa melihat seperti itu. Pak Udan, kalau Man 1 Tuban sendiri ini dimulai kapan Pak Udan? Terima kasih Mbak Ida. Jadi Man 1 ini sudah membuka PPDBM itu mulai tanggal 1 Februari. 1 Februari. 1 Februari sampai dengan 28 Maret itu adalah khusus untuk jalur prestasi. Jadi ini kuotanya ada 15% begitu dari pagu yang kami miliki. Jadi di awal ini jalur prestasi dulu begitu ya. Jadi kami punya pagu 12 rombel. Jadi 12 rombel secara keseluruhan pagu kami ada 36. Ada 36 rombel. Kemudian khusus untuk kelas 10 ini saja di tahun pelajaran 2024-2025 itu khusus untuk prestasi 15% yang kami ambil begitu. Kemudian untuk jalur reguler nanti adalah sisa dari prestasi dan afirmasi. Jadi afirmasi ini kami juga memberikan peluang begitu dengan beberapa syarat begitu. Jadi ada yang punya KIP, ada yang PIP, kemudian PKH dan sebagainya itu, termasuk surat keterangan tidak mampu dari pemerintah daerah itu, begitu nanti mungkin bisa masuk di situ begitu, dengan syarat yang kami terima adalah maksimal 15% dari pagu yang ada. Adalah jalur yang memang bisa semuanya saja, gitu. Tidak harus prestasi ini, pakai itu dan sebagainya. Juga, tentu ya. Jadi untuk gelombang 1 ini nanti di 1 April sampai di 20 Juni itu gelombang 1 untuk jalur reguler. Jadi insya Allah pengumumannya tanggal 21 Juni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh merupakan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita syukuri bersama ketika pada kesempatan hari ini kita masih bersama dalam program acara On Mix Studio Kemenak Tuban dengan tema pelaksanaan PPDB Kemenak Tuban tahun pelajaran 2024-2025 bersama saya tentunya Laidia Mariati. Memasuki masa PPDB atau penerimaan peserta didik baru madrasah di Kabupaten Tuban terus berinovasi, menunjukkan jati dirinya yang makin diperhitungkan oleh masyarakat. Banyak prestasi dan capaian yang sudah diraihnya untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat tersebut. Dan sudah hadir di tengah kita Ibu Kasih Pendidikan Madrasah Kemenak Tuban, Ibu Hajah Umi Kulsum, MPD,
Dan beliau tidak sendiri, didampingi oleh Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Tuban, Bapak Hudan Mabruri MPD. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Pak Hudan. Alhamdulillah. Sehat-sehat ya. Sehat. Tetap semangat. Walafiat. Semangat pagi. Semangat pagi 2 kali ya. Alhamdulillah kemarin sudah melaksanakan pemilu ya. Alhamdulillah lancar. Langsung saja ini Bu Umi ke pokok persoalan. Bu Umi, Kabupaten Tuban ini kan sudah memulai PPDB. Nah, ini dimulainya kapan dan sampai kapan Bu Umi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami menjawab kapan dimulainya, perlu kami sampaikan terlebih dahulu Bu Ida, alhamdulillah terkait dengan penerimaan peserta didik baru madrasah sudah turun ya juknis terkait dengan penerimaan peserta didik baru madrasah tertanggal 18 Desember 2023 ya. Siap. Kedirjen nomor 7022 tahun 2023. Nah, ini adalah sebagai panduan pelaksanaan kegiatan penerimaan peserta didik baru pada madrasah termasuk di Kabupaten Tuban. Perlu kami sampaikan juga bahwasanya salah satu misi Kementerian Agama adalah meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama. Pendidikan agama pada satuan pendidikan umum dan pendidikan keagamaan merupakan ya salah satu jenis pendidikan di mana untuk madrasah mempunyai kekhasan agama Islam ya dalam binaan Kementerian Agama seperti itu. Alhamdulillah ya karena juknis sudah turun ya dan sudah kita sosialisasikan baik kepada satker negeri maupun yang swasta karena juknis itu juga bertujuan untuk satu ya memberikan pedoman bagi kantor wilayah kementerian termasuk kantor Kementerian Agama kabupaten ya dalam melaksanakan penerimaan peserta didik baru. Kemudian juga memberikan pedoman bagi kepala madrasah, orang tua siswa, masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya dalam rangka pelaksanaan penerimaan peserta didik baru madrasah. Sehingga tidak ada miskomunikasi ya karena juknisnya sudah jelas. Tadi terkait Desember ya Bu ya. Iya, akhir Desember ya juknisnya ya. Tapi kita menerima di bulan Januari ya, seperti itu. Siap. Kemudian tujuannya menjamin penerimaan peserta didik baru di madrasah berjalan secara objektif, akuntabel, transparan dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan yang berkeadilan. Nah, di sini nanti akan kami sampaikan ya bahwasanya biar nanti masyarakat itu biar jelas ya karena aturan yang ada di Kepdirjen atau juknis PPDBM ya itu beda dengan juknis penerimaan ya peserta didik baru pada sekolah. Nah, ini yang harus difahami bersama. Ya, karena kita ini vertikal ikut pusat ya Pak Udan ya, sehingga kita berpedoman pada juknis nomor 7022 tahun 2023 ya. Kemudian yang perlu di sini yang perlu kami sampaikan Bu Ida ya perbedaannya meskipun tidak karena juknis sudah diterima oleh semua madrasah, paling tidak nanti ada beberapa penekanan. Soalnya kadang-kadang biasanya dikasih juknis ya bacanya kadang-kadang juga sambil lalu ya seperti itu. Jadi PPDM ini ya penerimaan peserta didik baru madrasah ini bisa dilakukan baik secara daring maupun luring. Monggo terserah kita serahkan ya. Yang terpenting adalah memenuhi beberapa asas ya. Satu, objektivitas. Artinya bahwasanya PPDBM harus memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Nah, ini semuanya ada di juknis ini ya. Mulai dari persyaratan bagaimana
persyaratan untuk menjadi siswa mulai dari RA, MI, MTS, MA, kemudian harus menerima berapa rombel, semuanya sudah ada di situ. Ya, sehingga tidak ada perdebatan lagi seperti itu. Jadi objektivitas. Kemudian transparansi, artinya PPDBM bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat, termasuk orang tua peserta didik baru, untuk menghindari segala penyimpangan yang mungkin terjadi. Jadi artinya di sini transparansi ya, khususnya untuk Satker, insya Allah tidak ada yang namanya transaksi ya, karena di sini sudah jelas nanti murid-murid yang masuk atau siswa yang masuk yang diterima itu nanti juga semua wali murid harus bisa melihat seperti itu. Tidak hanya sekedar wali murid, tapi masyarakat pun bisa melihat. Saya potong. Transaksi dalam tanda kutip di sini bayar berapa begitu ya untuk bisa masuk di MAN 1. Iya, contohnya seperti itu. Menitipkan kalau memang tidak memenuhi persyaratan, ya, tidak memenuhi syarat yang ditentukan di dalam juknis ini, karena nanti ada kriteria-kriteria. Ya sudah, kalau memang tidak bisa ya tidak bisa seperti itu. Dan itu harus diketahui oleh masyarakat seperti itu. Kemudian akuntabilitas, artinya PPDM dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya. Ya, nanti nilai hasil ya. Setelah tes nanti kekurangannya siswa itu apa, sehingga apakah harus masuk di mungkin ada kelas seperti apa dan lain sebagainya, itu semuanya harus bisa dipertanggungjawabkan di masyarakat sehingga tidak banyak pertanyaan kan seperti itu. Kemudian berkeadilan, artinya PPDBM ya menjunjung tinggi nilai keadilan sesuai ketentuan yang berlaku tanpa membedakan suku, ras, golongan dan status sosial ekonomi masyarakat. Nah, di sini nanti baik anak orang kaya, anak orang miskin, karena memang ada jalurnya tersendiri, ada jalur afirmasi, katakanlah semacam itu. Dia tetap berhak kalau ingin di MAN 1. Kalau memang memenuhi kriteria yang ada, MAN 1 tidak boleh menolak. Ya, seperti itu. Kemudian kompetitif, artinya PPDBM dilakukan melalui seleksi berdasarkan kompetensi, prestasi, dan ukuran atau penilaian tertentu yang disyaratkan oleh satuan pendidikan. Jadi nanti ada juga jalur prestasi ya. Di situ ada nilai berapa ya, setiap prestasi yang dimiliki oleh siswa tersebut. Nah, itu juga nanti ada. Nah, perlu juga kami sampaikan bahwasanya kalau di Tuban memang kita punyanya ya lembaga itu baik Satker maupun yang swasta itu kan madrasah aliyah yang mungkin yang berasrama itu kan hanya MTSN 2 ya, MTSN 2 yang sudah mendapatkan SPSN, walaupun yang lainnya berusaha untuk ada asramanya tapi kan belum ter-SK-kan kan seperti itu. Nah, karena ada perbedaan ya dalam penerimaan siswa baru ya, karena di Kementerian Agama itu ada yang namanya MAN IJ ya, terus MAN PK, terus Madrasah Aliyah Kanjuruan ya, kejuruan ya, GRI. Nah, itu PPDBM-nya secara nasional di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Ya, itu secara ini. Tapi di Tuban kan nggak ada ya. Nah, kemudian jadi ini jenis-jenis satuan pendidikan ya. Jadi nanti biar diketahui. Kemudian yang madrasah berasrama MTS MA ya, itu melaksanakan PPDBM dari seleksi sampai pengumuman hasil itu nanti ditentukan oleh satuan pendidikan masing-masing ya. Contohnya MTSN 2. MTSN 2 itu ya, kan sudah buka sekarang. Nah, untuk yang madrasah yang di luar itu ya, yang di luar itu tadi yang saya sebutkan ya, yang memang kita miliki dari mulai RAMI, MTS, MA itu ada 632 lembaga. Nah, itu melaksanakan PPDBM-nya dengan jalur ada 3 ya, jalur reguler, prestasi dan afirmasi seperti itu. Nah, jalur reguler ya yang sudah biasa dilakukan oleh hampir semuanya ya. Nah, itu termasuk terkait dengan persyaratan, sistem seleksi, daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar, hasil penerimaan. Nah, itu nanti semuanya harus berdasarkan kepada juknis yang ada. Itu Bu Ida. Kemudian terkait dengan jalur prestasi itu ya, nanti jalur prestasi itu juga seperti MAN 1 ini harus bisa
memberikan porsi ya, jalur prestasi ini 15% dari daya tampung yang diterima. Jadi 15%. Mungkin Pak Udan nanti sudah punya gambarannya seperti Bu Umi, apa. sebelum kita melanjutkan ke arah sana, perbedaannya apa Bu Umi ini antara PPDB yang ada di madrasah dengan PPDB yang ada di sekolah? Titik penekanannya di mana? Nah, itu nanti yang akan saya sampaikan terkait dengan masalah kita tidak mengenal yang namanya zonasi ya, seperti itu. Jadi untuk madrasah tidak ada zonasi. Tidak ada ya? zonasi. Jadi dari manapun bisa sekolah di situ. Dan itu nanti akan kami sampaikan terkait dengan ketentuan rombel ya. Jadi di situ sehingga tidak bisa disamakan ya. Dan kenyataan yang ada, kenapa tidak ada zonasi? Karena madrasah dari 632 saya ambillah untuk RA 236 ya, sehingga tinggal mulai MI, MTS, MA 400 sekian. Itu yang di bawah langsung ke Kementerian Agama ya, milik Kementerian Agama, katakanlah yang negeri ya, itu kan hanya aja 7. Yang lainnya kan di bawah yayasan. Ya, di bawah yayasan. Artinya yayasan itu kan banyak yang berbentuk pondok pesantren. Pondok pesantren tidak mungkin menggunakan zonasi. Karena apa? Karena santri yang datang di situ adalah dari berbagai penjuru. Sekolahnya saja ada di situ, di madrasah situ. Sehingga tidak ada ketentuan zonasi, tetapi kita dibatasi terkait dengan ketentuan rombel, rombongan belajar. Jadi nanti akan saya sampaikan itu rombelnya itu paling sedikit berapa, paling banyak berapa, kan seperti itu. Ya. Nah, saya teruskan ya. Jadi, nah, kemudian karena ada 3 ya, ada 3 jalur ya, reguler ya biasa seperti itu, prestasi, kemudian afirmasi. Nah, ini kami juga minta kepada semua madrasah bahwasanya karena ini kaitannya dengan juknis terutama yang negeri ya, kuota yang diterima melalui jalur afirmasi ya, itu juga 15% dari daya tampung yang diterima. Artinya di sini nanti jalur afirmasi itu adalah siswa yang berkebutuhan khusus. Jadi setiap madrasah harus memberikan akses pendidikan bagi semua peserta didik, termasuk peserta didik berkebutuhan khusus, terutama satker ya Pak Udan ya. Kemudian setiap madrasah dapat menerima peserta didik berkebutuhan khusus dengan mempertimbangkan kesiapan sumber daya manusia dan sumber daya madrasah, tidak asal. Kan seperti itu. Memang di juknis ini sangat diperhatikan, tetapi juga terkait dengan SDM yang mengajar ada enggak yang bisa melayani siswa yang berkebutuhan khusus ya. Kemudian madrasah inklusi wajib menyediakan kuota bagi peserta didik berkebutuhan khusus maksimal 10%. Kalau di Tuban ini kayaknya masih sulit karena masih terkait dengan masalah SDM juga fasilitas beda ya, seperti itu. Nah, kemudian madrasah dapat menetapkan syarat rekomendasi dari psikolog atau profesional yang berwenang bagi calon peserta didik berkebutuhan khusus. Jadi ini syaratnya nanti Pak Udan kalau menerima. Jadi dia asal menerima saja, kan seperti itu. Kasihan kalau dia diterima umpama di satker, tetapi apa yang dipersyaratkan ini tidak bisa dipenuhi, atau mungkin sebaliknya karena madrasah itu belum menerapkan madrasah ramah anak, kasihan nanti kalau malah menjadi bulian. Itu juga harus difikirkan bersama ya. Jadi ketika satker itu mau menerima ya, harus ada koordinasi dengan kantor Kementerian Agama baik kabupaten maupun provinsi ya, seperti itu. Terus di dalam juknis tersebut Bu Umi, apakah disampaikan untuk satker negeri ini dimulainya kapan dan untuk untuk yang swasta itu dimulainya kapan? Jadi jadwal pelaksanaan PPDM ya, untuk seleksi MAN IJ, MAN PK, terus MAKN ya, itu kemarin suratnya itu sudah ada ya Pak Udan ya, sudah kita berikan kepada madrasah sanawiyah ya, baik yang negeri maupun yang swasta ya, karena jadwal pelaksanaan PPDBM itu Januari sampai Maret. Kita harapkan ya. Pokoknya mungkin diawali dari 2 Januari suratnya sampai ada, edarannya ada. Maret. Ya, tanggal pinten Bu? Nah itu nanti tak lihatnya, insyaallah suratnya sudah kita luncurkan insyaallah. Ya, karena apa? Karena dari MAN IC, MAN PK itu kan memang man yang luar biasa yang memang sulit ya. Tapi insyaallah
Yang diharapkan itu adalah siswa-siswi dari MTS lah yang bisa masuk ke situ. Jadi ada kesempatan untuk anak-anak kita ya yang punya prestasi. Insya Allah sudah kita edarkan Bu Ida. Nanti insya Allah tak kasih jenengan ya ini. Kemudian untuk seleksi MI, MTS, MA negeri dan swasta yang berasrama ya mulai Februari sampai dengan Mei. Ya. Kemudian seleksi RA, MI, MTS, MA negeri dan swasta jalur prestasi reguler afirmasi mulai Februari sampai Juli. Ya. Kemudian nanti daftar ulang RA, MI, MTS, MA negeri dan swasta Maret sampai dengan Mei. Nah itu. Nah sekarang saya mau ke masalah rombel karena untuk terkait dengan Bu Umi dan saya biar nyambung, saya ke Pak Udan sebentar ya Bu Umi ya. Pak Udan, kalau MAN 1 Tuban sendiri ini dimulai kapan Pak Udan? Terima kasih Mbak Ida. GDBM itu mulai tanggal 1 Februari. 1 Februari. 1 Februari sampai dengan 28 Maret itu adalah khusus untuk jalur prestasi. Jadi ini kuotanya ada 15% begitu dari pagu yang kami miliki. Jadi di awal ini jalur prestasi dulu begitu ya. Jadi kami punya pagu 12 rombel. Jadi 12 rombel secara keseluruhan pagu kami ada 36. Ada 36 rombel. Kemudian khusus untuk kelas 10 ini saja di tahun pelajaran 2024-2025 itu khusus untuk prestasi 15% yang kami ambil begitu. Kemudian untuk jalur reguler nanti adalah sisa dari prestasi dan afirmasi. Jadi afirmasi ini kami juga memberikan peluang begitu dengan beberapa syarat begitu. Jadi ada yang punya KIP, ada yang PIP, kemudian PKH dan sebagainya itu termasuk surat keterangan tidak mampu dari pemerintah daerah itu begitu nanti mungkin bisa masuk di situ begitu dengan syarat yang kami terima adalah maksimal 15% dari pagu yang ada gitu. Jadi insya Allah nanti per 1 April itu sudah kami umumkan untuk para calon peserta didik di jalur prestasi. Misalnya ini Pak Udan, dalam jangka waktu ini sampai saat ini ya sudah memenuhi 15%. Terus kemudian ada prestasi lain yang lebih kualitasnya lebih tinggi. Tentu itu bagaimana? Nanti ada klasifikasi. Tapi jadi, tetap diakomodir sampai batas terakhir begitu batas terakhir begitu. Dan memang kami akan memberikan beasiswa kepada anak-anak yang memang punya potensi khusus ini, begitu. Non sewu, beasiswa ini dananya dari mandiri atau bagaimana? Sesuai dengan amanat BOS, begitu. Itu kan ada persentase, 10% dari dana BOS itu juga dialokasikan untuk itu. Kemudian nanti akan kami tambah dana itu dari komite, dari komite, ya. 15% ya totalnya ya berarti dari anak-anak yang berprestasi tadi dan akan diberikan beasiswa. Terkait dengan beasiswanya ya sesuai dengan kemampuan kami tentunya Mbak Ida gitu. Siap. Mungkin Bu Umi mau menambah Bu Umi. Oh iya. Tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Udan ya, memang kita mengharapkan ya. Tadi kan ada asas tadi ya apa berkeadilan ya Pak Udan ya. Iya betul. Sehingga memang kita harapkan dari siswa yang baik ekonominya kuat atau tidak kuat ya kan seperti itu. Makanya ada jalur afirmatif ya, sehingga kebijakan afirmatif itu sendiri kan 15% ya Pak Udan ya. 15% dari daya tampung yang ada. Dari daya tampung yang ada. Nah, persyaratan ini yang harus diindahkan oleh mereka adalah kepemilikan kartu pintar, PKH, kemudian kartu keluarga sejahtera, surat keterangan tidak mampu. Ini nggak boleh dipalsukan Bu Ida. Kalau nanti ketahuan dipalsukan Pak Udan ya, nanti bisa dikembalikan nggak jadi berarti mendapatkan apakah saya potong dulu, apakah
tidak boleh dipalsukan itu dalam tanda kutip. Dan saya Bu Mi kadang saya temui orangnya cukup tapi dia mendapatkan surat-surat tersebut. Akhirnya si anak ini bersekolah dengan gratis begitu ya, tidak ada tambahan dari dana komputer dan lain-lain. Nah ini apakah ada survei dari lembaga atau bagaimana? Apakah ada monitoring dari Penma sendiri? Jadi yang sudah selama ini biasanya kami memang ada home visit, Mbak Ida. Jadi home visit, ada tim dari BK, itu juga tim dari kesiswaan yang hadir begitu ke rumah itu. Melihat kondisi kita ya. lihat kondisinya apakah memang sesuai, layak atau tidak layak mendapatkan itu. Sama cross check dokumen ya, Pak Udan yang ya. kami tahu kalau PKH dan sebagainya yang menentukan kan bukan madrasah, tetapi langsung pemerintah gitu. Dalam hal ini jadi PIB, PKH begitu. Nah biasanya yang SKTM inilah yang memang benar-benar kita lihat begitu secara detail. Apakah memang layak tidak layak, karena banyak sekali juga yang kemudian dari sisi keberadaan dan sebagainya itu memang berada, tetapi dikeluarkanlah surat keterangan tidak mampu. Biasanya itu seperti itu. Biasanya saya menemui ada begitu juga. Bu Umi, lanjut Bu Umi tadi yang mau disampaikan. Oke nih Bu Ida, karena ini nanti yang ramai pasti terkait dengan rombel ya Pak Udan ya. Betul. Kayak tahun kemarin ya. Jadi karena di sini ya di sini di bab 4 itu sudah jelas ya terkait dengan rombongan belajar. Jadi kita nggak mengenal yang namanya pagu ya, yang namanya zonasi ya. Artinya kita juga sendiri kepada madrasah kita juga minta agar karena kita persaingan saat ini sangat ketat sekali ya. Setiap PPDB itu kayak perjuangan itu luar biasa madrasah, terutama yang swasta untuk mencari murid. Nah makanya kan kita selalu minta tingkatkan mutu lembaga sehingga nanti apa yang sudah ditargetkan terkait dengan rombongan rombel itu bisa terpenuhi ya, tanpa harus menyalahkan tetangga, kan seperti itu. Jadi terkait dengan rombel Bu Ida ya, kalau di Juknis ini ya MI ya dalam satu kelas paling banyak 28 peserta didik. Paling banyak kan seperti itu ya. Nah kemudian rombelnya itu paling sedikit ya jelas 6 kelas karena MI ya. Paling banyak 24 rombel, masing-masing tingkat, masing-masing jenjang 9 rombel. Nah, saya Bu Umi, kalau begitu dalam satu kelas ini minimal berapa? Kalau paling banyak 28 siswa. Nggak ada paling banyak, nggak ada itu paling sedikit. paling banyak 28. Kalau paling sedikitnya berapa? Antara 20 ya Pak Udan ya, 20 siswa. Terus 15 20. Misalnya tidak memenuhi syarat 20, misalnya 16 atau itu bagaimana Bu? Di Juknis memang tidak disebutkan secara rinci Mbak. Jadi yang disebutkan itu paling adalah banyak batas maksimalnya saja satu kelas 28. Itu 28 itu maksimal untuk MI. Ya. Tapi alhamdulillah kayaknya lebih ya Pak Udan ya per kelasnya ya, lebih dari itu ya. Jadi rata-rata kekuatan madrasah itu terutama madrasah ibtidaiyah gitu. 30 ya. Jadi rata-rata masih minimal 3 rombel begitu rata-rata setiap tahun. Nah, jadi untuk MI ini kan jelas ada kelas 1 sampai kelas 6. Kan paling sedikit kan 6 rombel ya. Nah, paling banyak 24 rombel. Nah, 24 rombel itu berarti di masing-masing tingkat itu ada 9 rombel. Nah, ini saja belum terpenuhi gitu loh. Sehingga tidak ada kata batas menerima batas maksimal siswa gitu loh. Itu kan kadang-kadang yang digugat oleh ngapunten, kadang-kadang ada madrasah yang satunya dapat, yang satunya nggak dapat. Padahal di aturan ini dia itu belum bisa memenuhi kuota yang ada. Prinsipnya penghitungan rombel itu adalah jumlah keseluruhan. Jadi kalau MI berarti mulai kelas 1 sampai dengan kelas 6 dihitung semua maksimal 24 kelas. Nah, gitu ya. Nah, selama ini kalau kemudian ada 25 nggak harus terinci ya, misalnya kelas 1 gitu. harus sekian, kelas enggak. Yang penting jumlah keseluruhan itu sekian. Baik, Pak, monggo dilanjut. Jadi kemudian nanti di MTS begitu, itu maksimal 32 anak ya. 32.
Kemudian kalau di MAN itu nanti maksimal 36. Itu terdiri dari 12 berarti kan Berarti bikin ada 30 maksimal. berapa itu? Nah, Ada sementara 36 rombel ya. Iya, 36 rombel. Saat ini yang negeri saja belum sampai terpenuhi 36 rombel. Iya. Seperti di kami saat ini baru 35. Masih kurang satu rombel andai kata memaksimalkan ya Dengan seperti itu. berbagai persyaratan-persyaratan tadi itu. Gitu. Sehingga ya itulah yang saya katakan tadi, nggak ada pagu kan, Tidak seperti ada itu. pagu, Karena memang gitu. ada pun ya berbentuk rombel. Ini aja belum bisa terpenuhi. Contoh MAN 1, apalagi yang swasta. Nah, itu yang harus kita pahami bersama. Tetap diterima gitu ya. Nah, itu juga ya, penerimaan itu juga kan harus disertai dengan daya tampung ya kan, seperti itu. Jadi ketercukupan sarprasnya, gurunya ya, itu gitu. juga harus diperhitungkan ya, termasuk standarnya begitu. Jadi madrasah. Oke. Terus saya ke Pak Udan ini ya. Betul. Cara seleksinya bagaimana Pak untuk MAN 1 Tuban? Jadi tentu tadi sudah kami sampaikan, yang pertama prestasi. Kalau prestasi ini memang anak-anak ini punya prestasi di bidang apa? Jadi ditunjukkan ada yang melalui rapot, ada yang kemudian sertifikat, itu sertifikat kejuaraan dan sebagainya. Kalau afirmasi tentu sudah jelas sesuai juknis. Jadi asalkan mereka ini punya PKH, kemudian PIP di antara salah satunya itu begitu, ya nanti akan kita seleksi sejumlah itu. Katakan kalau lebihnya ternyata yang melalui jalur ini ada 20%, tentu ada 5% nanti yang tidak, yang terbuang, tersingkirkan di situ. Setelah jalur prestasi itu nanti jalur reguler. Jadi jalur reguler tentu ini adalah jalur yang memang bisa semuanya saja, gitu. Tidak harus prestasi ini itu dan sebagainya. Tentu ya. Jadi untuk gelombang 1 ini nanti di 1 April sampai di 20 Juni itu gelombang 1 untuk jalur reguler. Jadi insya Allah pengumumannya tanggal 21 Juni. Dan kemudian, kesiapannya ruang? Insya Allah cukup. Kami ya 36 itu tadi Bu Kasih. Jadi kondisi saat ini semuanya sudah 12 kecuali yang kelas 10. Yang kelas 11. Kelas 11 tahun ini ada 11 rombel. Jadi kelas 10 sudah 12, 11-nya 11, kelas 12-nya juga 12. Jadi total 35. Sehingga sesuai dengan aturan Dirjen Pendis begitu, kami boleh begitu. Menerima siswa sampai dengan 36 rombel. Maka tahun ini ada satu peningkatan, satu rombel lagi. Berarti 37? Bukan, 36. Dari 35. Dari 35 menuju ke 36. Apakah ini sudah memasuki yang reguler itu Pak? Belum ya? Belum, ini masih prestasi. Jadi prestasi sampai 28 Maret di kami. Jadi itu termasuk untuk, karena di kami ini juga ada ma'had begitu. Ma'had ini sudah kami buka mulai Februari tentunya begitu. Memang ma'had ini tidak kami khususkan untuk siswa yang berprestasi saja. Begitu. Jadi sistemnya adalah siapa yang cepat gitu. Komunikasi dengan tim ma'had itu, ya mereka lah yang akan masuk di situ karena kuotanya sangat terbatas. Dan ma'hadnya juga terbatas. Karena ma'hadnya juga masih begitu, belum diresmikan sebagai. Jadi artinya asrama. Memang makanya madrasah kami bukan madrasah berasrama kan. Ya berharaplah nanti ya. Cuman ke depan nanti ada perhatian ya dari bisa pusat ada ya. Ke sana. Kemudian saya lanjutkan Mbak Ida terkait dengan beberapa program yang ada begitu. Jadi insya Allah MAN 1 Tuban ini setiap tahun selalu ada program yang baru. Apa ini kira-kira yang diusung? Sekarang ini yang lagi tren itu adalah MASKS. Apa ini Pak? Jadi ini satu program percepatan dalam belajar. Artinya anak-anak yang punya kelebihan begitu, kompetensi lebih di atas rata-rata, sekolahnya cukup ditempuh 2 tahun saja. Kayak ini ya. Lompat gitu ya. Iya. Jadi kalau dulu ada yang mengatakan ini akselerasi dan sebagainya. Gitu. Jadi sesuai dengan SK
bahwa kami menamakannya adalah MASKS. SKS. Itu. Kalau dia bisa memenuhi syarat dalam semester itu, otomatis bisa melangkah ke jenjang berikutnya. Jadi ini inovasi baru lagi begitu. Jadi kalau dulu kami sudah ada madrasah ramah anak, ada kemudian madrasah prodistik, adiwiyata, kemudian keterampilan, prodistik begitu. Jadi tetap semuanya masih berjalan. Jadi yang terbaru adalah MASKS. Begitu. Jadi prodistik masih dengan ITS, MA plus keterampilan, alhamdulillah semakin hari semakin baik di 2 prodi, yaitu di tata busana juga ada di otomotif, gitu. Dan ini insya Allah nanti setelah Ramadan di Syawal itu anak-anak sudah mulai magang lagi ini. Ada di beberapa. Kemarin baru saja pulang magang gitu. Untuk yang percepatan tadi yang 3 tahun menjadi 2 tahun itu apakah hanya di Satker Negeri atau di swasta juga, Bu Umi? Kalau saat ini yang negeri dulu ya Pak Udan. Ya, jadi yang memang negeri. Ada beberapa. Soalnya agak ketat persyaratannya. Karena memang ada swasta tetapi belum banyak. Begitu. Ada swasta tapi belum banyak. Yang ada saat ini baru yang di madrasah negeri. Dan itu pun juga tidak semua madrasah negeri menerapkan itu. Karena berat itu. Iya. Jadi satu dari sisi sarprasnya juga harus beda. Dari sisi tenaga pengajarnya juga harus lebih. Gitu. Dari siswanya juga lebih. Jadi treatmentnya serba lebih. Gitu. Berarti Bu Umi, kira-kira untuk 7 Satker Negeri yang ada di Kabupaten Tuban itu, apakah ketujuhnya nanti sudah siap memasuki akselerasi dalam itu ya? Sebetulnya semua program-program inovasi itu sudah kita tawarkan, kita support untuk semua Satker kan seperti itu. Ya berharap nanti Satker yang lain juga bisa mengikuti. Ya karena MAN 1 ini paling tidak nanti harus menjadi pioner ya. Jadi kalau ada sesuatu yang baru, ya ini mau nggak mau Pak Udan harus bisa ambil dengan cepat ya Pak Udan ya. Kayak di prodistik, alhamdulillah. Dan luar biasa memang keinginan masyarakat untuk minat masyarakat untuk menyekolahkan putra putrinya luar biasa. Bahkan ini Pak Udan, kita harapkan nanti kalau memang di aturan Kepdirjen itu kan rombel itu paling banyak 36. Tapi di sini ada klausur juga. Madrasah dapat mempunyai jumlah rombongan belajar melebihi dari ketentuan 36. Betul. Kalau memang itu nanti masyarakat berbondong-bondong, kemudian dari MAN 1 bisa menjamin memastikan tercapainya SNP-nya ya. Kemudian tidak mengganggu pencapaian mutu pembelajaran, SDM-nya juga nanti bisa terpenuhi. Kenapa tidak? Ya, kalau memang masyarakat. Karena apa? Karena saya lihat MAN 1 ini, ya alhamdulillah ya, kami juga bangga sekali ya, karena tidak hanya madrasah swasta yang bisa kerjasama dengan ITS ya, prodistik ya. Nah, MAN 1 ya baru saja mulai tapi juga sudah luar biasa. Jadi untuk keterampilannya kemarin juga sudah menjuarai tingkat nasional ya. Nah, MAN keterampilan ya seperti itu. Karena kan sudah ter-SK kan memang dari Dirjen Pendis ya Pak kan ya untuk MAN keterampilannya, kemudian ditambah prodistiknya, kemudian insya Allah nanti yang ramah anak itu kan jelas wajib ya untuk diterapkan. Kemudian sekarang ditambah dengan madrasah yang sistem kredit tadi ya, SKS kan seperti itu, sehingga lompatan-lompatan seperti itu nanti diharapkan tidak hanya Satker Negeri, karena kita mempunyai banyak madrasah swasta juga yang tidak kalah juga dengan yang madrasah negeri. Ya, saya kasih contoh lah yang di Mampak Ilfutu itu MTS-nya siswanya melebihi dari yang negeri 1000 lebih, coba bayangkan. Kemudian madrasah aliyah itu juga bagus-bagus juga banyak Bu Ida. Jadi saya harapkan yang negeri itu menjadi garda yang terdepan untuk memberikan contoh kepada madrasah-madrasah swasta. Insya Allah siap ya Pak Udan ya. Siap. Ya, kemarin Kementerian Agama melalui seksi pendidikan madrasah akan menggaungkan AMI ya, Anugerah Madrasah Inovasi. Nah, ini kira-kira manfaat yang dicapai oleh madrasah swasta apa Ibu? Ya alhamdulillah ya, saya
kemarin itu sampai terenyuh ya Bu Ida ya. Artinya apa? Madrasah swasta dengan biaya kemandiriannya ya Pak Udan ya. Dari mulai seleksi, administrasi, sampai presentasi, sampai visitasi ke lapangan, itu semuanya bisa dibuktikan oleh madrasah yang betul-betul berkeinginan untuk menjadikan madrasahnya lebih baik sesuai dengan yang kita berikan program tersebut, yaitu madrasah unggul di bidang literasi, semat dan entrepreneur. Nah, yang didapatkan apa? Nah ini nanti kapan-kapan Bu Ida harus turun melihat yang juara satu ya, sehingga nanti bisa tahu perubahan apa. Kemudian antara yang betul-betul menginginkan madrasahnya untuk berubah sama kepala madrasahnya yang memang merasa di zona aman nyaman dengan yang ada itu saja. Nanti bisa dilihat. Jadi perubahannya ya memang sangat ini ya Pak Udan ya. Jadi kalau saya mengatakan beda. Jadi para nominator, para juara AMI kemarin itu sebenarnya kalau kita ngomong perubahannya ya sangat ekstrim gitu. Tidak hanya luar biasa, sangat ekstrim. Bisa bicara ini sama Pak Kapit kemarin juga saya nggak bisa bicara. Artinya itu. apa? Dilihat gitu. aja nanti. Satu minimal gitu ya. Standar madrasah itu meningkat. Mutu gitu. Lembaga. Mutunya pasti gitu. Sehingga apa? Ya saya katakan ya madrasah ini memang benar-benar siap segalanya. Artinya ya mandiri juga berprestasi gitu. Dan saat ini dia sudah mulai punya brand. Dan ada brandnya masing-masing. Iya, gitu. seperti itu. Itu yang kita harapkan. MI ini di bidang literasi. Nah itu literasi, smart, entrepreneur itu kan bisa dijadikan kan gitu. Jadi mungkin kita tidak akan mengira awalnya begitu. Oh ternyata gitu ya. Madrasah ini begitu. Ternyata bisa. Kok bisa seperti ini? Luar biasa. Jadi kenapa? Karena memang dari juknis begitu, dari instrumen yang ada memang kita ingin begitu. Ada perubahan. Madrasah ini mau benar-benar berubah, gitu. Dan berubahnya sangat frontal, begitu. Sangat luar biasa. Saya mengatakan ini ekstrim begitu. Jadi sekarang madrasah ya, meskipun yang dinobatkan untuk mendapatkan AMI Award katakanlah semacam itu hanya 3 besar ya Pak Udan ya, di masing-masing bidang dan di masing-masing jenjang. Tetapi di madrasah ya itu sudah bisa kelihatan. Umpama dia mengambil unggul di bidang literasi, mereka sudah menunjukkan di tiap kelas itu sudah ada pojok baca minimal itu, dan minimal ya mereka itu sudah bisa mengimplementasikan. Artinya gini, siswa itu dia sudah berlangganan dengan perpustakaan digital juga, perpustakaan yang yang ada di kabupaten itu yang keliling itu, ya. Nah itu sudah banyak madrasah kita yang mendatangkan ya, artinya karena keterbatasan untuk pembelian buku ya yang baru ya. Jadi kita kan mengharapkan buku yang ditaruh di masing-masing kelas itu tidak boleh sama. Ya. Artinya apa? Siswa harus dibekali atau diberikan support ya, pembinaan. Artinya gini, 1 minggu dia harus bisa menyelesaikan buku ini atau 1 bulan lah maksimal. Kemudian nanti siswa itu ya harus bisa menerangkan apa yang sudah dibaca. Setelah diterangkan nanti siswa itu harus menulis. Kemudian di tulisan itulah nanti akan menjadi produk dari siswa itu sendiri. Dan ini sudah banyak dilakukan oleh madrasah-madrasah kita. Itu contoh kecil, contoh kecil itu ya, contoh kecil seperti itu. Dan alhamdulillah ini seperti gaung bersambut Pak Udan. Kemarin kami ada tamu dari Winsa ya, Prof. Evi yang kebetulan beliau ini juga ketua perpustakaan UIN ya, mengajak kerjasama terkait dengan nanti ada BIMTEK karya tulis ilmiah ya sama riset. Nah ini insya Allah kami senang nanti juga terkait dengan jadi lebih terarah begitu ya. Jadi nanti apa yang kita inginkan bersama itu nanti akan terwujud bentuknya gitu loh Bu Ida. Jadi kita ini ibaratnya orang apa Pak Udan ya? Orang ini loh Pak Udan. Kelontong. Dongkrak ya. Mencari jati diri seperti apa. Lah inilah 2 tahun perjalanan ini sedikit banyak itu sudah agak madrasah kita ini sangat lengkap gitu. Jadi kalau hanya mengasah skillnya begitu di tingkat MA kita punya. Kemudian di bidang literasi banyak. Entrepreneur banyak. Jadi
ada begitu. Satu madrasah itu di bidang entrepreneur, mereka bisa membiayai hidupnya begitu. Madrasah itu ya dari entrepreneurnya itu sangat luar biasa. Dan perputarannya sangat tinggi. Okay. Memang perlu ini kayaknya Bu Umi, kami turun untuk mengetahui secara langsung. Kita podcast di tempat gitu ya, kita podcast itu lebih baik. Kemarin kita juga ini ya menjanji ya, bukan menjanji ini karena juknis ini sudah kami aturkan ke Pak Kabid juga, dan kemarin juga Pak Kakanwil juga Pak Direktur. Artinya program inovasi kita ini disambut baik oleh beliau, dan beliau ingin tahu yang kita nobatkan itu bentuknya sudah berbentuk seperti apa sih lembaga itu, dinobatkan seperti ini. Dan insya Allah nanti ya Pak Udan ya di lain waktu semoga beliau nanti bisa berkunjung ya before and after begitu. Jadi tidak hanya baca saja. Betul. Sebelum kita akhiri nih Bu Umi sama Pak Udan, mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan kepada pemirsa ONMIK Kemenak Tuban. Monggo dari Bu Umi dulu. Alhamdulillah ya, karena PPDB ya ini sudah dimulai, juknis juga sudah ada. Saya harapkan dari semua madrasah mulai dari tingkat RA, MI, MTS, MA tetap ya berpedoman kepada juknis nomor 7022 yang sudah kita edarkan, sehingga nanti segala permasalahan yang ada itu kalau toh mungkin ada yang jelas ada ya, itu masih bisa kita antisipasi bersama seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jangan lelah, karena memang setiap pelaksanaan PPDB itu kayak perjuangan yang sangat berat. Mesti melelahkan gitu tapi ya. saya yakin insya Allah dengan menolong agama Allah ya, karena kita berjuang di madrasah, insya Allah Allah juga akan memberikan jalan kemudahan untuk kita semua. Jadi tetap semangat ya, menjadikan madrasah mandiri berprestasi. Bismillah la haula, insya Allah bisa. Amin. Itu aja. Terima kasih. Jadi Mbak Ida, kami hanya ingin menyampaikan begini. Jadi untuk adik-adik yang dari MTS, dari SMP begitu, silakan bergabung dengan kami. Silakan bergabung dengan kami di MAN 1 Tuban, MA Plus keterampilan. Nah, ini satu-satunya begitu. Jadi madrasah itu ada plusnya, keterampilan. Jadi kalau memang nanti tidak ingin kuliah, bisa kerja. Kayak semacam SMK juga bisa kuliah ya, dan kerja begitu. Jadi makanya kemudian kenapa kami juga menggandeng ITS gitu di situ dalam prodistiknya. Jadi insya Allah lengkap lah di MAN 1 Tuban ini. Mau ma'had ada ma'had gitu. Program-programnya kalau kemudian ada yang punya prestasi lebih, kemampuan lebih, bisa masuk di MASKS. Paket lengkap. Jadi ini paket lengkap insya Allah. Jadi MAN 1 Tuban ini siap menerima kehadirannya adik-adik dari semuanya. Manapun ya. Dari manapun. Nambah sedikit Bu Ida. Saya juga berharap dari madrasah kita mulai terlebih yang dalam satu atap ya. Kalau memang ada RA, ada MI, tolong murid yang keluar dari RA masuk ke MI, murid yang keluar dari MI masuk ke MTS, yang MTS masuk ke MA. Ya. Insya Allah berkah seperti itu. Siap, setuju Bu, sepakat. Oke, terima kasih dulur-dulur ONMIK Studio Kemenak Tuban yang berbahagia. Semoga sharing ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan kita. Terus menambah semangat untuk menuju madrasah mandiri berprestasi. Usai sudah pertemuan kita hari ini, dan saya akhiri dengan pantun. Ke kota Kediri membeli terasi. Yuk terus pacu diri untuk madrasah mandiri berprestasi. Pergi ke Pati naik delman lama sekali. Saya Lydia Mariati selaku host pamit undur diri. Sampai jumpa di lain hari. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.